Halo Sobat RRI, ketemu lagi pada hari ini tentunya bareng Wulan nih, masih di podcast kita RRI Jambi Inspirasi Indonesia. Dan pada hari ini tuh kita udah kedatangan narasumber yang tentunya menginspirasi banget untuk kita nih, apalagi dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan melalui komunitas ya. Selamat pagi Ibu Bapak. Buat Alhamdulillah sehat ya. alhamdulillah. Ya teman Pro 2, hari ini kita udah kedatangan ada Ibu Kianianti SPMD MPHD selaku Kepala Dinas Pariwisata dari Kebudayaan Kota Jambi ya Bu ya. Dan juga ada Bapak Ramadi Ansari nih selaku Ketua Jambi Creative Hub. Iya teman Pro 2. Dan tentunya Bapak Ibu di pagi hari ini kita bakal ngobrol nih soal gimana sih kesenian dan kebudayaan yang ada di Kota Jambi ini dan juga melalui pandangan dari komunitas selain dari pemerintah itu sendiri. Nah, kalau menurut dari Ibu dan juga Bapak nih, bagaimana sih melihat perkembangan budaya Jambi pada beberapa tahun terakhir ini nih? Kalau di saya di Dinas Pariwisata ini masuk tahun 2021. Nah, pada saat itu saya juga baru bertemu dengan Pak Ramani dan kawan-kawan ya. Selama ini, saya tidak berkecimpung tentang ke pariwisata dan kebudayaan, pada lebih ke perencanaan dan kerjasama. Ketika saya masuk, kami berusaha merangkul komunitas yang ada di Kota Jambi, satu persatu jarik. Kemudian, 2 tahun belakangan ini kegiatan-kegiatan, seni budaya itu, cukup, bergerak, ke atas gitu. Jadi ada beberapa, kegiatan yang kita fasilitasi. Pada tahun 2025 ini kita juga membentuk forum komunitas seni dan budaya. Di pemerintah hadir untuk mendorong perkembangan seni dan budaya. Yang saya rasa sih Be memang belum sampai ke tempat yang ideal, tetapi kita, mendorong kawan-kawan dan merangkul kawan-kawan. Makanya saya rasa bergerak ke arah yang lebih baik. Tentunya, menjadi arah untuk memulai ya, Bu, ya. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa nih, Pak Mahyani? Ya, makasih Mbak. Kalau kami ini kan lebih bertindak selaku komunitas dan kami punya orang tua dalam hal ini Bu Yanti gitu kan dari dinas. Kalau komunitas ini kan lebih bebas, fleksibel bergeraknya begitu. Tahun demi tahun yang kami rasakan, pergerakan yang ada saat ini memang kecenderungannya menuju ke arah kreativitas. Kebudayaan itu sudah banyak sekali sekarang ditunjang Gen Z, Bu. Nah, peran Gen Z itu luar biasa. Nah, kebudayaan itu kan sifatnya universal ya, Mbak. Ya kan, apa-apa yang kita lakukan saat ini adalah semua buah daripada kebudayaan itu sendiri. Tapi semakin ke sini, kita harus menyadari bahwasanya perkembangan zaman itu sekarang dimonopoli atau besar itu disetir oleh kaum Gen Z. Jadi bagaimana sekarang ini menyelaraskan kalau bukan Gen Z-nya yang kita aktifkan saat ini, ya mungkin kita akan tertinggal dengan budaya dari luar misalnya begitu kan. Yang jelas perubahan yang ada saat ini lebih banyak dimonopoli oleh Gen Z sendiri. Iya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri dan juga Ibu nih, apakah, kondisi kebudayaan dan kesenian untuk Kota Jambi khususnya saat ini udah tergerus oleh budaya-budaya asing yang masuk nih? Apalagi ya untuk Gen Z ataupun anak muda itu pengaruh oleh budaya asing sendiri nih. Siapa dulu nih? Boleh ladies first dulu atau Bapak dulu nih? Ini pun dari Pak, Hamadi, bahwa betul memang, di kita ini populasi demografinya itu 50 hampir 54% adalah generasi muda Gen Z, Alpha, Millennium, itu ya. Jadi, nah kita saya sebagai orang tua gitu ya, mendorong bagaimana, kita mengupayakan anak-anak muda ini, bisa mencintai budaya lokal, gitu. Nah, caranya mungkin tidak sama dengan cara saya pada saat saya di SD, SMP, dan SMA. Tentunya ketika saya akan menggunakan pendekatan seperti itu, kayaknya nggak relate lagi dengan anak-anak ininya. Bagaimana caranya? Betul kata Pak Amadi, ekonomi kreatif itu, kita masuknya di sana. Contohnya misalnya ketika kita melaksanakan festival band gitu ya. Festival band orang mungkin merasa, "Oh, di festival ini modern ya, ini adalah kegiatan yang ke barat-baratan, western, dan lain-lain." Tetapi tidak, yang kita dorong adalah instrumennya, tetapi, nyanyian dan lagu ataupun yang itu kita dorong untuk nyanyian, lagu-lagu daerah. Jadi, dengan begitu kita tetap memfasilitasi anak-anak muda, pop musik itu, yang cukup banyak di Jambi gitu ya, tapi juga mereka belajar mencintai budaya lokal gitu dengan lagu dan, dan hal-hal lainnya, baik itu tarian. Jadi
begitu caranya mendekatkan dengan apa yang ada dengan mereka, tetapi kita cepat kembali ke base kita. Bukan kita, mengikuti gaya mereka, tetapi kita relate dengan, kekinian gitu ya, anak-anak kekinian itu, dan kembali ke, local wisdom kita. Dan tentunya itu dikemas dalam, hal yang modern, tapi tetap dimasukkan unsur dari kebudayaan itu sendiri ya, Bu, ya. Oke. Kalau dari Bapak sendiri Iya, saya setuju dengan Bu Yanti. Kita yang harus bijak gitu. Saat ini kan, panggung jujur saja dikuasai oleh mereka, hampir semua lini begitu ya. A ada saya tadi bicara tadi, dengan kawan-kawan termasuk Pak Jimmy dari bidang ekonomi kreatif, ada semacam gap antara, mohon maaf kami yang pelaku lama Bu ya bahasa gitu, yang masih coba ngotot eksis gitu ya, dikarenakan kecintaan kita terhadap seni dan budaya, ada gap itu Mbak. Nah kita yang harus mencari nih penghubungnya, mesti ada bridging untuk ke bawah, sehingga kita bisa menyerap sebetulnya apa harapan mereka, gitu kan. Tapi mereka juga belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu kita, sehingga ini yang dikolaborasikan. Artinya kalau bahasa saya, ke kawan-kawan, ke komunitas, ke anak-anak itu Bu ya, kalau pengalaman mungkin menang di kami, tapi sekarang ini zamannya kamu. Nah, kemaslah dengan baik, begitu kan. Artinya jangan lupakan budaya. Ini memang zamannya kalian, tapi budaya itu nggak bisa dilupakan. Kalian kemas dengan baik. Seperti kata Ibu tadi, boleh ada band. Nah, tapi bagaimana pernak-pernik budaya kita disisipkan. Mungkin kalau di musik sekarang Bu kan ada AI-nya yang Suno. Kan gitu, Suno tuh. Siapa saja bisa jadi komposer saat ini. Kan gitu kan. Nah, kita ngambil bagaimana pernak-perniknya saja, tapi tetap memasukkan unsur lokal yang Ibu bilang tadi. Local wisdom itu kita perlu Mbak. Nah, nggak bisa enggak itu. Makanya kami hadir, tetap berusaha bagaimana konsistensinya menjaga budaya yang ada. Kalau bukan kita ya, siapa lagi kan? Jadi intinya kalau kita mau masuk ke Gen Z tadi, kayak milenial maupun Gen Z dan juga Gen Alpha tadi jangan memaksa gitu ya, Nggak bisa saat ini, nggak bisa. harus menyesuaikan dengan kondisi mereka nih. Iya, karena kita tahu sadar diri kita juga orang tua yang kadang didikan kolonial gitu. Jadi kami carikan satu sosok penengah yang bisa menerjemahkan apa maunya kami, tapi juga bisa menyerap apa yang dilakukan oleh yang anak-anak tadi yang disampaikan dimengerti. Kadang-kadang anak-anak itu kan punya ide yang terlalu liar bagi kami, Bu ya, kadang idenya begini, kitanya memang kolot Mbak, bukan ide yang liar. Nah itu mesti ada penterjemahnya. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan tentunya boleh nih memasukkan budaya modern atau budaya asing, tapi jangan pure ditelan mentah-mentah dan keluar gitu ya, Dio. Tetap memasukkan budaya tradisional, seni tradisional dari provinsi kita sendiri. Benar. Tapi sebelumnya kita mau mengucapkan selamat juga nih untuk Nadia atas anugerah kebudayaan yang diterimanya nih. Dan kalau dong ceritakan sedikit nih Pak, gimana sih makna penghargaan ini bagi Bapak pribadi dan juga bagi Kreatif Hub ini sendiri? Saya sebetulnya dibilang kaget gitu ya. Kenapa kaget ya? Ternyata ada yang merhatiin gitu ya. Saya bilang sama kawan-kawan dan anak ngucapin selamat kawan-kawan, "Om selamat Om, Pak selamat Om." Saya bilang, "Ya alhamdulillah ada yang merhatiin." Makanya saya bilang makasih ke Bu Yanti. Jujur saja Bu Yanti ini dengan dinasnya dan pasukan Bu Yanti ini luar biasa support kepada kami Bu. Makasih banyak perhatian selama ini, dukungannya gitu kan. Beliau suka saya repotin Mbak, kadang malam saya Salah gitu ya. ya walaupun mungkin karena sibuk jawabnya besoknya gitu, tapi beliau selalu respon alhamdulillah dan kuat Ibu juga, luar biasa nih pasukan yang ada kabit-kabitnya. Nah, kalau saya menyikapi anugerah yang ada tuh jujur saya terharu. Bahwasanya ternyata apa yang kita lakukan selama ini, ya kita kan Bu selama ini taunya berbuat aja Bu. Berbuat saja begitu, karena memang passion mungkin Mbak ya. Nah kita buat saja dan kita memang senang gitu mengorganisir, berdiskusi itu. Di meja saya kalau di Tempuhan itu kan Bu memang selalu terbuka untuk siapa saja gitu. Udah kayak ini Mbak, udah kayak antrian dokter pakai nomor. Oh gantian itu diskusi. Saya bebas, tapi ada nomor antrian. Habis ini sejam, ya tetap teratur. Bebas diskusinya begitu kan. Alhamdulillah. Nah rupanya dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, ya alhamdulillah ternyata ada perhatian. Nah begitu kan. Saya sendiri jujur nggak
nggak ngerti dasar apa nih pemerintah, terutama Bu Yanti misalnya melihat itu kan, maka saya bilang makasih banyak gitu pelipur kami kayak gitu. Jadi dalam hal ini kami tuh tetap berbuat Bu, tetap, karena prinsip atau moto kami sendiri itu adalah berkarya tiada henti, berbuat dari hati. Itu yang kami Oke, lakukan. dari hati tadi ya, Bu, ya, karena dari hati terus ikhlas, jadi ya berbuah manis juga nih untuk usahanya. Nah, kalau dari sisi pemerintah sendiri nih, Bu, apa sih, ada nggak program prioritas yang mungkin dilakukan oleh Dinas Pariwisata ini sendiri di Kota Jambi dalam menjaga dan kesenian dan kebudayaan lokal ini sendiri? Jadi, di kita itu nama dinasnya adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, kebudayaan itu adalah urusan wajib, pemerintah kota, urusan wajib kita. Jadi kita di dalam, kebudayaan itu ada beberapa program yang kita laksanakan, di bidang seni dan budaya. Bagaimana kita mengembangkan itu, saya selalu minta kepada para kabid, kita ada 4 kabid itu untuk melaksanakan kegiatan festival-festival, walaupun, dana anggaran kita itu selalu diefisiensikan gitu kan. Tetapi, dana tidak menjadi penghalang untuk kita bisa melakukan dan berkolaborasi dengan, para komunitas. Tahun 2025 seperti saya ungkapkan tadi bahwa kita telah membentuk forum komunitas, seni dan budaya gitu. Di sana semua merupakan wadah bagi kawan-kawan komunitas untuk bisa mengekspresikan kegiatan-kegiatan mereka yang dapat kita fasilitasi. Nah, sebagai pemerintah kita bukan mengeksekusi gitu ya, yang mengeksekusi sebaiknya memang itu adalah komunitas, kawan komunitas, dan kita hadir, kita memfasilitasi kegiatan mereka, kita bantu kemaskan, kita bantu kembangkan, dan kita bantu promosi. Jadi, dengan dana yang sedikit itu, kita tetap eksis membantu kawan-kawan, dan kawan-kawan juga eksis. Dengan itu, kegiatan bisa lebih sustainable. Di kegiatannya Pak, bidang seni budaya itu tahun depan itu kita tetap melaksanakan pekan budaya, kemudian, eee, ada kegiatan, eee, Kresi Binjai, kemudian apresiasi, para para pelaku pariwisata dan kebudayaan, dan, beberapa kegiatan ekonomi kreatif lainnya seperti festival lokal, kegiatan tumpah ruah. Nah, kita juga sudah ada Banjoran Budayo yang dibentuk Taman Budaya yang bisa kita dorong tempat ini untuk bisa digunakan oleh kawan-kawan komunitas untuk mengekspresikan karya mereka, baik itu, teater, musik, dan lain-lain. Pemerintah lagi mendorong untuk mempersiapkan fisik dan infrastrukturnya seperti mungkin, lighting gitu ya dan lain-lain, sehingga panggung itu bisa dijadikan sebagai taman budayanya Kota Jambi lah, bisa digunakan untuk kawan-kawan, performing. Jadi mereka hanya tinggal mempercantiknya saja, kita insyaallah akan melengkapi, perlengkapannya. Outdoor betul. Jadi outdoor gitu ya, jadi itu. Itu bukan hanya maksudnya kalau misalnya dari pemerintah sendiri nih, udah mengadakan kegiatan seperti itu, tapi kalau misalnya nggak ada respon dari anak muda itu sendiri, tentunya kegiatan itu nggak bisa berjalan kan. Tuh. Dan tentunya kalau dari menurut Ibu dan Bapak sendiri nih, bagaimana kalau misalnya dari komunitas ini sendiri menarik minat anak muda untuk, mungkin belajar dan terlibat langsung dalam kesenian tradisional ini sendiri? Apalagi nih, di tengah gempuran era modern seperti saat ini, seperti adanya TikTok dan segala macam, perkembangan digital lainnya nih, sehingga membuat berkurangnya minat untuk anak muda ini atau generasi muda ini terhadap seni tradisional itu sendiri. Kalau dari Bapak gimana nih? Iya, artinya kan, eee, teknologi itu nggak bisa dibendung ya, Mbak, ya Bu ya. Tetap saja kemajuan itu sesuatu yang niscaya, kemajuan teknologi. Mohon maaf, kitanya yang harus, bijak, kitanya yang harus bijak. Jadi itu tidak mungkin kita hambat, tidak mungkin kita buang, begitu. China sendiri yang sangat strict dengan, produk luar, sehingga mereka tidak punya YouTube, mereka tidak punya WA, tapi mereka punya platform sendiri yang bisa dia kontrol, budayanya tetap berjalan, kan begitu. Budaya tinggi, tuh. Mereka sangat menghargai akar tradisi yang ada. Akhirnya memang di sini kembali lagi seperti Mbak bilang tadi, generasi yang ada yang harus memang dididik, dan peran
pemerintah tuh tetap dibutuhkan. Ada regulasi-regulasi yang memang harus tetap dibuat, Bu, gitu kan. Terus kemudian fasilitas, ya kan, fasilitas-fasilitas yang diberikan kemudahan. Tadi, saya bincang dengan kawan-kawan, bincang juga dengan Bang Beni, dengan Bang Jimmy. Bahwasanya macam kami di Tempoa, misalnya untuk bidang film, saya menyiapkan ruang produksi, menyiapkan 3 ruang, ruang produksi, ruang promosi, dan ruang edukasi. Silakan dimanfaatkan. Nah begitu. Nah, artinya ruang-ruang yang kami manfaatkan itu, Bu, under control oleh kami. Jadi kami tahu persis digunakan untuk apa. Nah, artinya silakan kalian berekspresi, tapi tetap kontrolnya ada di kami. Tetap ada batasan. Tetap ada kontrolnya itu. Jadi ruangnya diberikan seluas-luasnya, tapi kontrolnya tetap harus ada, Bu, di kita. Regulasi itu mesti ada. Pemerintah kan mengatur ya sebagai regulator dan fasilitator ya, Bu, ya, pemerintah dalam ini. Jadi sebetulnya seperti Ibu bilang tadi, kembali lagi ke komunitasnya. Nah, komunitas itu yang memang harus betul-betul kita bina, pengurus komunitasnya juga paham, bukan dibiarkan begitu saja, tapi memang harus betul-betul ada aturan gitu. Seperti kata Ibu tadi, dibuatkan forumnya. Nah, kalau sudah ada forum kan dia, mohon maaf, Bu, itu saling mengawasi nanti, Bu. Sosial kontrol sosial, Pak, ya? Iya, Kontrol sosial. ya betul, udah benar itu dibuatkan forumnya. Jadi mereka akan saling mengingatkan, saling mengisi, saling mendukung. Sekaligus dia nyawil, offside lo gitu kan. Nah, Saling iya, kata mereka gitu. iya kalau ada forum sudah benar dibuatkan forumnya. Makasih, Bu, udah dibuatkan itu. Atau mungkin dari Bapak sendiri ada nih cara sendiri untuk menarik dari anak muda ini sendiri untuk terlibat langsung dalam kegiatan seni tradisional nih, Pak? Kalau saya mohon maaf, Mbak, kalau saya sendiri justru harus banyak belajar. Walaupun kami punya Tempoa Gallery, kami punya rumah kredit Tempoa ya, Bu, ya. Sudah menjadi rumahnya para seniman dan budayawan, tandemnya dari Taman Budaya Jambi. Tapi kami terus belajar. Kalau yang kami lakukan untuk menarik minat mereka, saya beri ruang. Betul-betul saya beri ruang. Di mana yang kamu kesulitan, di mana yang kamu nabrak dinding, bahasa saya itu, ke sini kita diskusikan. Nah, yang penting selama berbaunya positif, seni budaya, pariwisata terutama, insya Allah kami dukung. Nah, artinya saya biarkan mereka bercerita, Pak. Oh, memiliki ruang sendiri. Iya, saya biarkan mereka bercerita dulu, membebaskan diri dulu, nanti dulu misalnya biaya pemakaian segala macam, enggak, kamu cerita dulu kebutuhan kamu apa. Nah, gitu. Yang penting berani berekspresi. Sama kayak PFAT kan, Bu, ya, Pekan Film Akhir Tahun yang saat ini kita lakukan. Itu nggak penting karya kamu baik, buruk, bagus, nggak penting. Yang penting kamunya berani berekspresi. Tujuannya itu. Makasih support dari pariwisata. Luar biasa, terima kasih. Ya teman-teman di podcast RRI Jambi khususnya pada hari ini ya. Apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan tentunya dari komunitas agar bisa semakin maksimal gitu? Apa mungkin ada sedikit apa ya namanya kontribusi dari pemerintah yang emang diharapkan oleh komunitas ini sendiri nih? Dari kami, komunitas yang Iya. berharap. Yang pertama yang kita harapkan itu, satu yang saat ini paling dibutuhkan. Kebanyakan komunitas mengatakan bantuan dana untuk berkembang. Kalau saya balikin lagi, Bu, mohon izin. Kan sekarang generasi muda, ngakunya generasi kreatif. Harusnya dana nggak jadi masalah. Orang kreatif itu nomor sekian dana, tapi bagaimana berbuat. Tapi bagaimana ilmu, nah itu yang kita butuh. Kadang-kadang kita harus punya cara sendiri, jalur sendiri. Nah, mendatangkan ilmu ini kan kadang mahal. Jadi adanya workshop, pelatihan, seminar itu yang kadang masih sangat butuh bantuan, Bu, dari pemerintah. Terus mengatur regulasi itu sendiri. Kalau pendanaan, ya plus minus lah ya. Plus minus gitu. Di luar bantuan dari pemerintah mungkin kita juga bisa mendatangkan sponsor yang masih dibolehkan. Yang masih dibolehkan. Kan ada sponsor yang nggak boleh. Mungkin dari kami begitu. Harapannya lebih dimudahkan untuk bisa berkreasi, diberi ruang, dan ada pembinaan-pembinaan serta bantuan promosi, Bu. Bantuan promosi event. Kalau dari Ibu sendiri gimana nih? Ya, jadi bagaimana kita menimbulkan anak-anak muda supaya lebih kreatif untuk mencintai seni dan budaya ya. Tentunya sebagai pemerintah kita bisa menciptakan demand ya. Jadi kan supplier and demand. Supplier yang ada karena demand yang ada. Jadi kita menciptakan demand itu.
Contohnya, kita memberikan, sejenis trigger lah, event-event trigger ya, kan sekarang lagi booming stand up comedy, ya benar stand up comedy. Nah kita apa yang bisa kita lakukan? Tahun lalu saya melaksanakan stand up comedy bahasa Jambi gitu, toh anunya, seninya masuk, budayanya masuk, anak-anak tetap bisa mengekspresikan, bisa ngikutin gaya Kiki Mandela, handang modern gitu ya, pantun pantun Jambi gitu, pantun pantun itu ya, jadi hal-hal seperti itu. Kita sebagai pemerintah, kita ciptakan demand itu sehingga supplier-nya ada. Supplier itu adalah anak-anak komunitas. Jadi mereka ada tempat untuk mengekspresikan diri gitu. Jadi walaupun kecil hadiahnya, tapi itu sebagai trigger stimulan aja. Betul. Harapan kita juga kita inginnya tuh kegiatan itu bukan hanya keinginan pemerintah. Misalnya dinas pariwisata pengennya kegiatan A gitu ya. Padahal kan belum tentu ini yang dibutuhkan oleh kawan-kawan komunitas. Makanya kita baca marketnya kira-kira oh mereka lagi booming nih stand up comedy. Apa misalnya kita ciptakan ya mereka siapkan pelakunya gitu. Jadi seperti itu sih. Apalagi dengan dana keterbatasan. Tetapi tidak menjadi masalah ya itu tentunya kawan-kawan bisa bisa berkreasi, sponsor udah banyak gitu ya. Dan mengenai TikTok dan aplikasi yang lain, maksud saya itu medsos lain itu merupakan sesuatu yang mendukung sih sebenarnya, tapi kita gunakan arahkan dengan hal yang yang baik. Contohnya misalnya gini, dulu kita sering membuat filmnya paling panjang ya sekarang udah nggak main lagi apa ya, sekarang adalah, konten kreator yang 2 menit, 1 menit yang udah bisa ini. Nah bagaimana cara kita supaya anak-anak ini bisa membantu kita mempromosikan destinasi, budaya, dan lain-lain, kita ciptakan lomba film pendek ataupun promosi untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Jambi gitu itu. Pemerintah kami mencoba menciptakan demand-nya supaya dari kawan-kawan komunitas. Jadi mereka ada tempat, kita siapkan tempatnya walaupun, hadiahnya itu merupakan stimulan saja, stimulan saja. Oke, dan tentunya menjadi kolaborasi yang luar biasa ya nantinya untuk perkembangan dan melestarikan dan kebudayaan Provinsi Jambi ini khususnya. Tapi sejauh ini ada nggak sih Ibu, Bapak nih masalah yang ditemui tentunya dalam upaya pelestarian ini dan kira-kira langkah apa nih yang tentunya bisa dilakukan untuk mencari solusi dalam masalah tadi? Saya misalnya utamanya kayak gini, keinginan kita itu kita bisa menyentuh banyak komunitas, banyak pelaku ekonomi kreatif, tapi pemerintah kan dengan dana yang terbatas ya, maksudnya kita prioritaskan dengan dana yang ada itu, maka kita harus berencana. Dalam tahun ini komunitas apa saja yang harus kita sentuh, subsektor mana dari ekonomi kreatif itu yang dapat kita bantu gitu. Jadi kita berencana Pak, dengan anggaran yang ada, misalnya tahun ini kita 5 pelaku ekonomi kreatif, tahun depan kita 5 sehingga dalam 5 tahun kita bisa merangkul kawan-kawan semua. Nah upaya yang lain yang bisa kita lakukan adalah berkolaborasi dengan kawan-kawan, komunitas. Sejauh ini semenjak tahun 2021 sih alhamdulillah sih pergerakannya lumayan baik, walaupun belum sampai ke, posisi yang ideal yang kita inginkan. Eee, dengan ada keikhlasan sebenarnya Pak, keikhlasan di dalam kita melaksanakan tugas sebagai kawan-kawan juga melihat ini bukan sebagai ruang profitable gitu ya, tetapi upaya untuk upaya yang ada di Kota Jambi dan karena itulah salah satu, pertimbangan kita memilih, Pak Rahmadi menerima anugerah, seni dan budaya di Kota Jambi laksanakan, gitu. Karena kita melihat konsistensi, komitmen gitu ya, keikhlasan yang ada di beliau, di dalam memfasilitasi kawan-kawan anak-anak, muda kita gitu. Oke, kalau dari Bapak sendiri seperti apa nih? Mungkin hambatan yang mungkin ditemui sejauh ini? Nah itu dia. Saya kan, cerita sedikit ya Bu ya, izin. Saya masuk Jambi, masalah terbesar yang saya lihat itu di Jambi mohon maaf, SDM. Jadi bagaimana melakukan, upgrading, grooming sendiri. Karena itu tahun 2007, 2008 saya bentuk LP3 Leader 5, Lembaga Pelatihan Pengembangan Profesi. Tujuannya simpel waktu itu Bu, tahun 2007. Saya kepingin karyawan-karyawan saya itu sesuai dengan harapan saya, satu cetakan gitu kan. Itu harapannya. Jadi bisa diserap oleh industri kami sendiri. Di perjalanan, saya melihat bisa, dimanfaatkan untuk hal yang lebih luas. Nah, karena saya sering
berinteraksi dengan kawan-kawan, gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah connecting people. Nah, dari situ saya banyak belajar, diskusi, banyak belajar gitu kan. Nah, kita sendiri sebetulnya yang paling banyak itu yang kami temukan di lapangan, Bu. Sebetulnya mereka punya potensi, tapi tidak berani mengungkapkan, atau tidak mendapat tempat, atau memang sengaja disisihkan. Nah, dengan menggalang komunitas ini, kalau dia bicara sendiri, mungkin dia malu dan takut, Bu. Tapi pada saat dia punya komunitas, dulu namanya RICOM, Riedel 5 Community, saya bentukkan namanya itu di 2008, berani. Sedikit itu, Bu, jumlahnya hanya sekitar 300-an orang di Jawa itu. Ya. Ya. Jadi waktu itu biaya cuma 10.000, Mbak, setahun. 10.000 setahun itu saya gunakan waktu itu, Bu. Mereka ngelamar kerja 10.000 dan 10.000 mereka itu yang saya lamarkan kerja kemana-mana. Jadi mereka nggak fotokopi lagi gitu, karena saya masukin bundelnya misalnya mohon maaf ke satu perusahaan, saya hantam 40 berkas. Saya ngomong dulu nih sama ibu, "Bu, kalau nggak cocok 40-nya saya ambil lagi," gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi buat lamaran kerja terus. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Sehingga dari 10.000 kali 300 orang itu 3 juta, saya sudah bisa buat teh, kopi. Setiap Sabtu itu ada talk show, kegiatan diskusi sesama kami, Bu, gratis karena dari situ saja. Terus ada listrik, administrasi, sehingga mohon maaf waktu itu kami malah nggak pernah menyerap bantuan mohon maaf dari Dinas Tenaga Kerja. Sehingga akhirnya saya kena hukum, Bu, di tahun 2009 karena sombong, tidak pernah menerima bantuan mengajukan, akhirnya saya dihukum pelatihan ke Solo 8 hari. Oleh pemerintah dihukum waktu itu untuk lebih mendalami bagaimana membuat peran organisasi, alhamdulillah. Nah, itu yang saya manfaatkan sampai sekarang, memperluas itu. Alhamdulillah sejak 2015 di wadah Tempoa ini, kata kawan-kawan saya kembali ke habitat, yaitu ngurusin seni dan budaya. Nah, ketemulah dengan Bu Yanti dari 2021, luar biasa beliau ini effortnya, ikhlasnya juga luar biasa gitu ya, alhamdulillah. Nah, itu yang membuat saya merasa punya teman, Mbak. Nah, Jadi ikhlas ketemu ikhlas gitu. ya punya teman, alhamdulillah. Nah, akhirnya kalau Mbak tanya tadi, apa hambatan yang terjadi saat ini di komunitas, di masyarakat Jambi sendiri? Belum solid. Masih mengepentingkan masing-masing gitu. Nah, enggak seperti di kota-kota lain, mohon maaf, dengan tidak bermaksud mereka kompak. Mereka kompak. Nah, jalan satu-satunya bagaimana supaya solid, yang Ibu buat tadi, buatkan forumnya, jadi saling mengenal. Harusnya kita itu kalau berbeda tuh harusnya saling ngisi kan, bukan akhirnya mencari posisi masing-masing. Nah, pada saat kita saling mengisi, nah itu tadi, insya Allah jalan keluarnya dapat. Peran pemerintah dibutuhkan betul-betul itu. Betul, jangan saling menonjolkan diri Ya, gitu ya, Pak, ya. lewat forum itu akhirnya kita berkomunitas, akhirnya kita punya kesamaan. Nah, kesamaan apa bahasanya, Bu? University in diversity ya? University, Nah, gitu. unity in the Nah, unity in diversity ya. Dan mungkin untuk terakhir pada hari ini ya Bu, Pak ya, ada harapan ke depan baik dari Ibu Mariani sendiri nih selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, dan juga Pak Rahmadi Ansari terhadap generasi muda Jambi tentunya agak ikut terlibat dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan kita nih. Ya, harapan saya itu kawan-kawan yang aktif dalam komunitas untuk bisa terlibat langsung di dalam forum kita. Bagi kawan-kawan yang masih solo karir, silahkan beraliansi gitu ya. Karena kalau kita beraliansi, kita lebih vokal dan bisa kita bantu untuk mengembangkan apa yang mereka inginkan. Kemudian juga ya itu tadi, jangan takut untuk mencoba gitu ya. Untuk mencoba, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan saya melihat kekurangan itu adalah potensi yang patut dikembangkan. Jadi itu silakan kawan-kawan komunitas untuk approach pemerintah gitu ya. Kita kalau tidak bisa bantu ke atas ya bantu ke bawah, yang saya tidak perlu ke atas, bantu ke bawah. Jadi gitu. Nah, ketika sesuatu itu dibicarakan dan dikomunikasikan pasti ada jalan keluarnya. Dari dengan ada forum, kita bisa mengangkat kira-kira kawan-kawan mau mengangkat kegiatan festival apa. Nah, kita buat bersama-sama kita kerjakan, saya rasa kita bisa saling saling membantu mengembangkan gitu, dan pemerintah hadir untuk memfasilitasi kawan-kawan sepanjang kegiatan itu memang mendukung dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Oke. Kalau dari Maksi, seperti apa? Ya,
Kalau cerita harapan pastilah harapan nggak boleh yang rendah ya, Mbak, ya. Pasti tinggi gitu Tingginya ya, Pak. tingginya. Kami, secara pribadi secara institusi dari Tempoa sendiri maupun dari Riddle 5 Consulting sendiri, 2 hal, Bu, yang tidak bisa dipisahkan. Tahun kemarin saya ketemu dengan salah satu influencer dan mentor dari pusat. Beliau berkata, "Pak, sudah saatnya Bapak mengembangkan Riddle 5-nya, Riddle 5 Consulting ya," yang gitu kan. Kalau Tempoanya itu orang udah tahu, itu Tempoa tuh is Rahmadi, Rahmadi is Tempoa. Tapi Riddle 5-nya itu sendiri Bapak sudah mulai tinggalkan, sudah saatnya Bapak harus angkat lagi, itu 2023. Makanya saya sudah mulai lagi training-training itu, Bu, training-training yang ke kawan-kawan. Tujuannya sama, Mbak, solusi untuk masalah human resource tadi, permasalahan itu tadi. Jadi kalau ditanyakan harapannya apa, harapan kami itu kalau untuk bidang seni dan budaya ini, pemerintah memang bisa lebih banyak memberikan ruang dan fasilitasi. Itu harapannya. Benar kata Ibu tadi, nggak usahlah yang mahal-mahal, tapi mungkin lebih menyentuh saja banyak. Makanya sama kayak pengen film, Bu, ya. Kami sebetulnya nggak nyari juara 1, 2, 3, tapi kami lebih 10 terbaik. 10 terbaik. Nah, supaya betul-betul lebih terfasilitasi semuanya. Harapannya itu sih, Mbak, lebih diperhatikan dan pelatihan, Bu. Jambi itu masih sangat butuh pelatihan. Potensinya banyak, tapi belum terintegrasi, Bu. Mungkin peran pemerintah di sini yang paling dibutuhkan. Itu, Mbak. Oke, terima kasih nih Ibu, Bapak untuk waktunya pada hari ini dan semoga perbincangan kita pada hari ini bisa didengar oleh seluruh anak muda khususnya Kota Jambi dan mengajak mereka nih untuk lebih aktif dalam kegiatan tradisional maupun kesenian tradisional dan juga pariwisata Kota Jambi khususnya nih. Ya, sobat RRI, semoga diskusi kita ini menjadi langkah awal menuju pembangunan pariwisata Jambi yang berkelanjutan dan juga progresif.